Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Selamat datang di Podcast Nusantara. Saya Sarah Oktaviani, host untuk episode hari ini. Di season 1, episode ke-9 ini, kita akan membahas mengenai power atau tenaga listrik yang merupakan inti dari industri data center yang begitu kritis. Tanpa berlama-lama, kita akan berkenalan dengan para narasumber kita hari ini. Yang pertama, kita ada Bapak Insinyur Suminto Sosro Saputro IPU. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat datang. Terima kasih. Nah, Pak Suminto ini merupakan Senior Advisor dari Indonesia Data Center Provider Organization atau IDPRO. Pak Suminto merupakan seorang ahli di bidang elektro dan data center yang memiliki pengalaman selama 42 tahun. Beliau memiliki background sarjana di bidang teknik elektro dan juga baru mendapatkan gelar profesi insinyur IPU dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2023 ini. Yang kedua, ada Bapak Insinyur Sucipta Suwandi. Selamat sore, Pak Cipta. Apa kabar, Bapak? Baik. Oke, Pak Cipta ini merupakan founder dan direktur utama PT Vektor Daya Mekatrika yang bergerak di bidang penyediaan teknologi UPS atau Uninterruptible Power Supply untuk data center. Pak Cipta juga memiliki background teknik elektro dan sudah mendapatkan sertifikasi profesional di bidang data center. Nah, kemudian yang ketiga ada di sebelah saya, kita kedatangan Bapak Agus Suhendar selaku Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Serpong. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat datang Pak Agus. Nah, Pak Agus ini memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik elektro juga dan teknik industri. Pak Agus sudah berkarir di PLN selama 16 tahun di daerah Jawa dan Kalimantan Timur. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya mau langsung berdiskusi dengan bapak-bapak ini. Yuk, bapak-bapak kita bisa sharing nih. Yang pertama kali mungkin saya bisa menanyakan kepada Pak Agus dulu. Mungkin kita bisa kasih gambaran dulu ya Pak. Awal nih Pak, bagi yang belum familiar, mohon bisa dijelaskan secara ringkas nih Pak. Bagaimana sih sistem kelistrikan itu di data center? Bagaimana listrik bisa hadir dari awalnya dari pembangkit didistribusikan sampai ke klien dan sampai ke rack server seperti itu. Gimana Pak? Silakan. Ya, baik Bu. Jadi sistem kelistrikan itu dimulai dari pembangkitan ya Bu ya. Jadi di PLN itu kebagi beberapa proses bisnis. Yang paling hulu ya Bu itu pembangkitan. Kemudian dari pembangkitan energi listrik itu ditransmisikan Bu, melalui tegangan 500 kV dan 150 kV. Nah setelah itu masuk ke proses bisnis selanjutnya adalah sistem distribusi yang sistem tegangannya itu sudah menengah ya Bu ya. Nah kemudian nanti untuk ke pelanggannya itu terbagi-bagi lagi Bu, berdasarkan segmen dari pelanggan itu sendiri. Jadi nanti tergantung ke daya pelanggannya. Ada nanti terbagi pelanggan tegangan rendah, ada pelanggan tegangan menengah, dan ada juga pelanggan tegangan tinggi seperti itu. Itu ada segmen-segmennya. Sehingga dari rangkaian pembangkit sampai dengan ini itu dibatasi ya di titik ukur Bu ininya. Titik ukur transaksi energi itu seperti itu. Sampai pelanggan. Baik, terima kasih Pak Agus. Apakah dari Pak Cipta ada tambahan nih Pak dari yang disampaikan Pak Agus tadi? Ya, kalau berarti kan dari PLN itu kan sampai ke suatu data center. Biasanya umumnya itu kan dia melalui sistem tegangan menengah atau 20 kV. Ya. Kemudian dari 20 kV biasanya diturunkan dulu melalui trafo untuk menjadi tegangan rendah, yaitu sekitar 220 volt untuk satu fase dan 380 untuk 3 fase. Ya. Kemudian di data center umumnya itu juga terdapat genset. Nah, kemudian dari trafo, keluaran trafo dan genset, pemilihannya itu akan dilakukan oleh suatu alat namanya automatic transfer switch. Ya. Kemudian dari automatic transfer switch melalui panel pembagi yang pasti akan melalui UPS dulu. Kemudian keluaran UPS baru masuk ke suatu panel namanya PDU, panel distribution board,
Nah, kemudian dari panel distribution board lah baru akan didistribusikan ke masing-masing rack server. Oke. Ya secara general seperti itu. Oke, perjalanannya panjang sekali ya rupanya. Lumayan panjang. Oke, Pak Minto Ya, gimana nih mungkin Pak? saya bisa tambahkan ya. Jadi Pak Cipta sendiri atau Pak Agus sendiri itu emang ada pelanggan itu ada 20 kafe, ada tegangan rendah. Jadi itu tergantung dari berapa besar nanti kapasitas yang akan mau dibangun di data center itu sendiri. Jelas kalau kapasitasnya besar berarti di situ harus ada langganan 20 kafe dan tentu di situ juga ada namanya transformer untuk 20 ke 400. Ada juga mungkin pelanggan yang data centernya juga tidak terlalu besar dan kita juga harus menghargai, belum tentu semua harus besar. Itu biasanya tegangan rendah. Kalau udah tegangan rendah berarti itu tidak ada namanya trafo lagi. Dia langsung ke panel distribusi sampai UPS dan sampai ke rack. Dan tentu saja pemakaian di data center itu tidak sepenuhnya itu menggunakan UPS. UPS itu hanya untuk bagian namanya rack server, tapi kalau biasanya untuk cooling, chiller dan sebagainya itu biasanya tidak memerlukan UPS. Dan tentu saja ada beberapa yang memerlukan UPS, misalnya contohnya untuk pompa dan sebagainya, supaya dia sirkulasinya itu akan tetap terjalin pada saat terjadi blackout dan sebagainya. Oke. Jadi tambahan itu desa itu. Oke, baik. Nah, tadi setelah kita ngomongin mengenai distribusi dari hulu ke hilir gitu ya. Terus kalau kita ngomongin masalah tenaga listrik atau power nih, kita pernah dengar istilah-istilah seperti power quality, power reliability, dan power efficiency. Mungkin supaya kita sepemahaman gitu ya, apa sih Pak definisi general dari jargon-jargon tersebut? Silahkan Pak Minto duluan Pak. Jadi power quality bisa didefinisikan adalah suatu ukuran yang artinya yang bisa memenuhi spesifikasi daripada perangkat supaya pengoperasian perangkat itu bisa beroperasi dengan baik. Jadi dengan adanya power quality ini sehingga perangkat itu bisa baik. Itu adalah pendefinisian daripada power quality. Itu sih dari saya. Oke, bagaimana dengan reliability dan efisiensi? Apakah ada hubungannya Pak dengan power quality-nya? Kalau reliability sebetulnya ada kaitannya terhadap power quality karena reliability itu adalah menghitung seberapa banyak kejadian gangguan-gangguan yang disebabkan power quality. Misalnya perhitungan tegangannya turun, drop, tegangannya naik atau dip dan sebagainya itu adalah dihitung dari berapa banyak. Semakin banyak berarti reliability dari sistem itu kurang. Kalau semakin sedikit itu bagus, apalagi nol. Itu kaitannya sama reliability. Kalau masalah efisiensi itu kaitannya kalau misalnya sumber power quality-nya itu kurang, itu bisa menyebabkan suatu perangkat bekerjanya itu tidak efisiensi lagi, mungkin terjadi rugi-rugi dan sebagainya. Belum kalau kita kaitkan sama hasil produksinya, mungkin sering listrik mati dan sebagainya. Nah itu produksi di luar itu akan semakin efeknya itu akan semakin tinggi lagi masalah itunya. Oke. Itu Baik. Itu hubungannya. Kalau ini dari pendapat untuk yang praktis ya. Bagaimana kita mendefinisikan suatu power quality. Jadi kalau menurut saya power quality secara gampang kita bisa kita gambarkan sebagai bagaimana suatu tegangan itu, kestabilan suatu tegangan itu. Ya. Kedua adalah bagaimana kestabilan dari frekuensi. Ya. Kemudian kemudian yang ketiga adalah bagaimana sempurnanya gelombang tegangan sinusoidal dari tegangan itu sendiri. Jadi kalau dia stabil, artinya misalnya 220 ya ada toleransinya, frekuensi 50 ya toleransinya, tidak ada dip, tidak ada swell atau interupsi, ada fluktuasi ya. Kemudian harmonik berkaitan dengan ukuran dari kesempurnaan gelombang sinus itu adalah kita gunakan biasanya harmonic distortion. Nah itu makin sempurna itu ya kualitas listriknya makin baik. Jadi ada definisi teknisnya ya Pak ya sebenarnya ya. Nah kalau dari PLN apa nih perspektifnya, apakah sama juga Pak? Ya secara definisi sama ya Bu ya. Jadi power quality itu dari sisi
pelayanan ya tadi itu tegangan yang stabil, kemudian frekuensi juga yang stabil, tidak ada sag, swell, terus harmonik juga di ya angka yang emang sesuai dengan requirement gitu ya Bu ya, walaupun mungkin belum ada secara itunya, tapi ya kurang lebihnya ya sama seperti itu sih Bu. Kalau power quality secara definisi sama Bu. Oke, baik. Nah, kan kita sudah tahu tuh tadi ada power quality, reliability, dan efisiensi. Bagaimana hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi operasional di data center secara spesifik nih, Pak Cipta, silakan. Oke, jadi suatu data center kita tahu tidak bisa mentolerir adanya downtime. Ya. Nah, untuk meminimalisir downtime, maka dibutuhkan adalah sumber yang power quality-nya harus bagus. Ya, ya secara gampang seperti itu. Nah, saya tambahkan lagi tadi definisi mengenai reliability ya. Jadi kalau kita bicara reliability, ada satu ukuran yang namanya itu MTBF atau mean time between failure ya dari suatu sistem. Nah, semakin lama atau semakin besar MTBF-nya itu, maka reliability suatu sistem itu semakin baik. Oke. Ya. Nah, terkait dengan juga dengan efisiensi, ya efisiensi itu adalah perbandingan antara saya ambil contoh aja lah UPS ya. UPS kan ada input ada output. Nah, efisiensi itu adalah perbandingan antara daya output dibandingkan daya input kemudian kali 100%. Ya kalau perfect itu artinya tidak ada losses, itu efisiensi 100%. Gimana nih dari ID Pro Pak membahas, melihat urusan power ini seberapa Ya. penting sih Pak? Ya emang namanya data center itu jelas lah dampaknya itu kalau sampai mati walaupun cuma 1 detik pun itu dampaknya sebetulnya sih emang dalam kaitannya sama power emang cuma 1 detik, 2 detik mati hidup lagi. Cuma sebetulnya namanya data center itu bukan hanya peripheral equipment di situ aja, tapi yang penting adalah aplikasi yang ada di situ. Misalnya aplikasi itu kan banyak sekarang, apa online ada untuk ticketing dan sebagainya. Bayangin untuk startup server kalau mati tanpa artinya itu kan unpredictable ya, nggak di itu ya nggak normal shutdown. Nah itu setahu saya itu semakin servernya itu semakin canggih dan sebagainya itu untuk bisa hidup lagi aplikasinya itu bisa up lagi itu mungkin menurut saya itu nggak mungkin di dalam hitungan 1 jam 2 jam. Jadi itu menurut saya itu sangat penting sekali. Makanya di sini adalah harus adanya power quality, diantaranya adalah UPS. Tentu saja dari sisi PLN ya maunya sih power quality-nya nggak ada mati dan sebagainya. Nah itu kan di luar apa ya keinginan daripada PLN. Seperti tadi diceritakan itu sumber itu kan dari pembangkit sampai ke pelanggan itu banyak melalui jalur-jalur gitu. Nah itu sendiri mungkin dari saya bilang di situ mungkin pembangkit dari sisi pembangkitnya nggak ada di tolak ukurnya mungkin nggak ada downtime, tapi dari sisi pelanggan ada. Nah itu yang kita perlu makanya di data center itu kita perlu namanya UPS supaya untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi interrupt pada saat server itunya sendiri. Jadi untuk backup sementara dan walaupun itu dengan adanya genset, karena kita juga tidak tahu berapa lama pada saat PLN mati itu sampai recover lagi. Itu nggak tahu, itu nggak bisa diprediksi ya. Mungkin kalau cuma dalam hal maintenance kita bisa tahu berapa lama diprediksi, tapi kalau mungkin ada namanya accident, kecelakaan dan sebagainya, mungkin misalnya ada hujan angin, badai, kemarin juga pernah ada misalnya banjir dan sebagainya, itu kan mau nggak mau itu trafo itu dimatiin dari segi safety, dari keamanan itunya. Makanya waktunya mungkin bisa 1 jam 2 jam UPS tidak bisa, makanya perlu adanya genset untuk membackup sementara. Nah itu dari segi itu ya otomatis ya itu pengaruhnya kita mesti punya power quality yang bagus, dan artinya power quality itu diperkuat dengan adanya UPS-nya itu untuk memperbaiki power quality dari bukan dari bagi sumbernya tapi selama perjalanan dari pembangkit sampai ke situ. Nah itu harus ada
namanya UPS untuk memperbaiki power quality-nya. Oke. Nah itu. Oke. Tadi saya dengar sedikit diskusi sebelum kita siaran ini ya, Pak, sebelum kita rekaman ini. Jadi industri data center ini memang berbeda dibandingkan dengan pabrik, dengan mall gitu ya, Pak ya. Betul. Bagaimana dia butuh 24 jam kali 7 kali 365 kayak gitu ya, Pak ya. Betul. Dan secara kebutuhan kalau sudah butuh 2 megawatt ya akan konstan 2 megawatt terus sepanjang tahun itu, gak seperti pabrik dan industri-industri lainnya Betul, kayak betul, gitu ya Pak ya. betul, Dan ya, mungkin ya. operational expenditure juga akan banyak sekali di tenaga listrik ini, betul ya Pak Minto? Ya? Iya, mungkin sudah umum ya bahwa data center adalah jualan listrik. Listrik ya. Itu paling besar. Pernah dibayangin misalnya kapasitas 2 mega itu kalau data center paling cuma 1.000 meter persegi. Oh. Tapi kalau misalnya gedung mungkin bisa 2 tower, 3 tower untuk apartemen. Oh, Jadi wow. itu kurang lebih bayangannya. Apalagi Signifikan ya, berbeda. ya Pak, misalnya mall itu cuma satu mall paling mungkin 2 mega atau 3 mega. Nah itu udah luasnya seberapa? Nah, itu perbandingannya. Makanya di sini balik lagi masalah power quality tentu saja itu akan dibedakan. Tidak sama power quality-nya untuk data center, mungkin untuk mall, untuk industri, untuk apa dan sebagainya. Mungkin yang bisa mirip-mirip dengan data center adalah misalnya airport. Rumah sakit itu 2 yang paling penting karena rumah sakit itu kaitannya sama human ya. Iya. Kalau itu penerbangan itu tahu sendiri kalau terjadi blackout dan sebagainya itu antrian pernah kejadian di mana itu negara itu udah sampai antrian sampai sekarang itu. Itu aja sih menurut. Jadi masalah power quality-nya itu bisa dibedakan, tidak sama semua diratakan semua sama. Oke. Itu aja. Oke. Kalau dari PLN apakah ada perbedaan nih Pak ketika klien yang datang ini dari data center dengan dari industri lainnya? Pada segmen premium emang ada ini ya Pak ya, ada ya semacam requirement gitu ya Pak ya. Biasalah. Dan dari sisi PLN mencoba untuk yang melayani sesuai dengan requirement tadi gitu. Tentunya beda antara kebutuhan yang data center, kemudian Apartemen. industri tekstil atau rumah biasa, apartemen tentunya berbeda. Tapi secara reliability ya kalau saya pikir sih semua pelanggan juga intinya sih nggak padam ya Pak ya. Betul. Kalau reliability mungkin sama, sama. tapi power quality-nya Power quality itu yang itu berbeda. membedakan. Oke. seperti itu. Nah, kita kalau gitu ngomongin standarnya nih. Kalau standar minimal untuk power quality, reliability dan efisiensi di data center tuh seperti apa sih? Mungkin dari Pak Cipta dulu, Pak. Ya kalau mengenai standar, ya, mungkin dikoreksi ya. Kebetulan saya ambil standar dari PLN ya mungkin sampai di titik pelanggan situ itu untuk tegangan rendah itu plus 5%, minus 10%. Ya. Nah untuk frekuensi itu adalah plus minus setengah hertz. Iya. Ya, atau sekitar 1%. Oke. Nah untuk THD total harmonic distortion itu di bawah 5%. Nah, kalau untuk reliability saya bisa mengambil standar uptime, standar dari uptime yang sudah familiar biasanya operator data center ya. Ya tergantung dari tingkatan data centernya ya, tingkatan topologi dari data center suatu data center. Apakah dia tier 1, 2, 3, atau 4. Ya mungkin saya ambil contoh yang paling ekstrim aja, tier 4 yang merupakan tier paling tinggi dari standar topologinya. Nah di tier 4 itu mereka mensyaratkan level reliability-nya itu adalah 99,995%. Ya. Itu ekuivalen dengan toleransi terhadap downtime-nya adalah kurang dari 26,5 menit per tahun. Ya, seperti itu. Nah, mengenai efisiensi di industri kami untuk efisiensi 95% adalah sebetulnya udah umum ya. Oke. Ya, itu yang makin tahun makin meningkat terus efisiensi yang kita kejar itu. Kira-kira seperti Oke, jadi 95% untuk di UPS ya, Pak ya. UPS ya. Spesifik. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Minto apa Pak standarnya ini Pak yang perlu kita ketahui? Kalau dari situ si power quality mungkin cukup itu aja. Mungkin untuk
yang masalah tidak bisa ditanggulangin itu adalah masalah tadi yang downtime. Kita ada dip dan sebagainya itu yang kita tidak bisa memprediksi, makanya itu diperlukan namanya UPS untuk mengatasi hal itu sih. Dari secara power quality dengan yang tadi disebutkan itu udah cukup gitu untuk masalah itu. Karena ini sebetulnya tadi kan ada 5% plus minus dan sebagainya, itu mungkin terkait nanti equipment yang lain yang tidak disupport sama UPS. Misalnya perangkat mechanical cooling pendinginannya itu kan rata-rata itu tidak menggunakan UPS. Jadi di situ juga biasanya ada persyaratan. Kalau Ibu lihat itu di spek di semua equipment kan ada. Ya misalnya inputnya plus minus berapa dan sebagainya, selama itu masuk toleransi daripada power quality yang itu PLN itu udah fine, oke, berarti equipment itu akan aman selama pengoperasian 24 jam dan mungkin 24 kali 7 dan sebagainya. Itu aja sih. Oke. Apa yang mau ditambahkan Pak Agus? Silahkan. Dari sisi PLN itu tingkat mutu pelayanan Bu, terkait dengan quality tadi sudah disebutkan bahwa tegangan plus 5% minus 10%, kemudian frekuensi plus minus setengah Hz Bu ya. Nah, tentu tidak ada data center operator yang mau listriknya mati gitu ya. Tapi bagaimana nih Pak kalau seandainya ada gangguan tenaga listrik atau sampai mati lampu? Apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang bisa dimitigasi nih oleh para data center operator? Silakan Pak Cipta. Nah, bagaimana caranya mereka mengelola itu? Daya PLN insya Allah siap ya Bu.